Ya oke pemirsa, kita mau ngomongin makanan. Dalam hal ini adalah roti bakar. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pengusaha roti bakar dan tentunya ini akan menginspirasi bagi para pemirsa semuanya. Roti bakar itu merupakan produk yang sepanjang masa dari dulu sampai sekarang itu ada dan digemari oleh masyarakat. Nah, jadi roti bakar merupakan inspirasi untuk teman-teman yang akan memulai sebuah usaha. Oke, pemirsa, nanti akan kita kupas di obrolan kita dengan Bapak Agung, pengusaha roti bakar. Jangan kemana-mana. Seperti apa pada awalnya membangun usaha ini? Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Buat warahmatullahi teman-teman biar wanita Ya oke pemirsa, kita lanjutkan. Tadi ada insiden kecil mati lampu, mati listrik dari PLN-nya. Nah, ini udah nyala. Kita lanjutkan bincang-bincang kita. Ya oke. Assalamualaikum teman-teman wanita dagang. Jumpa lagi dengan saya Hendy, penghuni channel Wanita Dagang. Nah, kali ini saya menghadirkan bintang tamu, seorang bidu wanita. Seorang pedagang sukses. Nah, kita akan tanya-tanya pada beliau. Nah, apa nanti dagangannya? Apa? Pak Yanto Agung, panggilannya Yanto atau Betul. Agung? Pak Agung, Pak Agung gitu saja. Nah, produknya apa? Produknya roti bakar ya. Roti bakar. Nah, jadi kita akan bahas tentang roti bakar. Ini harapannya menginspirasi buat teman-teman semuanya yang mau berusaha akan tambah semangat begitu melihat bincang-bincang kami ya Pak Agung ya. Nah, Pak Agung bisa memperkenalkan diri, kemudian roti bakarnya itu seperti apa pada awalnya membangun usaha ini? Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam buat teman-teman biar wanita. Ya oke pemirsa, kita lanjutkan. Tadi ada insiden kecil mati lampu, mati listrik dari PLN-nya. Nah, ini udah nyala. Kita lanjutkan bincang-bincang kita mengenai roti bakar. Kita lanjutkan. Tadi Pak Agung mau ngomong apa tadi? Silahkan dilanjutkan Pak. Kebetulan tadi saya membuka dengan bismillah tadi ya, terus ada mati lampu. Nah, ini untuk roti bakar ini kalau menurut saya ini sebetulnya semacam apa ya, usaha yang bukan musiman kalau menurut saya. Betul. Bukan musiman, terus ada punya daya tarik tersendiri. Cuma tadi kalau dikatakan pedagang sukses itu relatif, cuma kalau saya bilang nggak sukses nanti juga berdosa juga. Pokoknya pedagang bersyukur ya. Alhamdulillah gitu ya Pak ya. Bersyukur itu. Apapun hasilnya kita syukuri ya, karena untuk dagang seperti ini juga butuh keuletan. Tidak mudah juga, barang sederhana tapi rasa-rasanya juga nggak mudah karena ini juga gampang expired. Itu 4 hari pun, ya kalau nggak segera laku biasanya udah mulai bau, mulai kurang enak lah, tengik wong Jawa tengik. Nah itu jadi kita harus pandai-pandai gimana biar dagangan itu cepet laku. Nah itu strateginya gimana Pak biar cepet laku? Kalau saya kebetulan itu saya dulu punya satu outlet awal Maret, awal mulanya di Keranggan. Ketika punya satu outlet itu saya berpikir kok ternyata kok
kok laku ya gitu. Makanya saya berpikir gimana kalau dijaga orang lain gitu ya, bukan saya bayari konco lah, konco partner kerja itu. Nah dengan demikian nanti kalau roti itu kurang laku bisa dibuat ke tempat lain atau outlet lain, makanya saya mencoba mendirikan outlet lagi. Jadi nanti misalnya kok ada sisa roti 15, biar cepat habis dibagi 2 outlet. Nah nanti roti yang baru datang yang 15 dibagi biar cepat laku. Itu kalau saya. Jadi perputarannya lebih cepat dan memungkinkan roti itu nggak pernah apa itu namanya expired ya Pak ya. Betul, gitu, betul. ya. Walaupun kadang udah ada outlet lain pun kadang sering expired karena yang jaga kadang nggak ingat ini roti yang kemarin yang mana. Nah, itu jadinya ketelingsut Pak Andi. Kalau udah ketelingsut ya udah bingung, nanti tahu-tahu kalau udah mulai mutur, wah ini ada roti yang jadi korban itu. Seringnya seperti itu. Pak, ngomong-ngomong mutur itu apa Pak? Mutur itu ini nek orang sini mungkin tahu ya, tapi pemirsa yang dari lain daerah mungkin mutur itu apa ya? Roti itu mulai keluar jamur, ada muturan gitu ya Pak. Ya. Itu udah nggak enak aja kalau udah kayak gitu. Harus dibuang, di apa Pak, dibuang atau dikasih makan ayam? Makan ayam lele bisa. Sering-seringnya, tapi ya alhamdulillah itu tidak sering terjadi. Sering terjadi, hanya antisipasinya kalau ada yang mutur kayak gitu masih bisa dimanfaatkan untuk makan lele atau ayam. Bisa kalau mereka yang punya ya. Kadang saya pernah diminta juga kalau ada yang mutur, tak minta nih Pak. Ya tapi doanya tidak terkabul. Karena jarang terjadi seperti itu. Doanya tidak terkabul karena jarang terjadi. Ya memang harapan kita kan tidak terjadi. Tidak terjadi gitu. Oke Pak, itu mengenai strategi bagaimana roti itu tidak sampai expired. Nah sekarang ini roti bakar ini brandnya apa Pak, atau mereknya, merek outletnya itu apa Pak? Kalau saya kebetulan nama saya sendiri, jadi saya pakai merek RBA. Itu apa itu Pak? Dari Roti Bakar Agung. Roti Bakar Agung. Di situ ada apa, nanti bisa kita lihat sendiri, ada garis bulat gepeng lah. Gepeng itu RBA-nya ada di situ. Seperti yang bisa kita lihat di gambar. RBA. Roti Bakar Agung. Kurang mengingatnya. Ya jadi pemirsa, nanti kalau lewat di outlet RBA yang ada di Keranggan ya Pak ya, mana lagi? Keranggan itu di Indomaret ya Pak ya? Indomaret Keranggan. Kemudian di mana lagi? Di Bengkal. Ada di Bengkal, masih Kecamatan Keranggan juga ya Pak ya. Kemudian di mana lagi? Di Gondang Tembarak. Di Gondang, Kecamatan Tembarak, Temanggung. Di Gondang ya, Kecamatan Tembarak di Temanggung pemirsa. Terus ada lagi Pak? Ada lagi namanya di mana ya? Gandulan ya. Gandulan itu Kaloran. Masuk Kaloran tapi masih dekat dengan wilayah Temanggung ya. Kalau yang agak jauh ada satu itu di Ngelaruk. Sebelah mana itu Pak? Ngelaruk itu atas Muntung ya. Atas Muntung. Di perempatan Ngelaruk ada masjid itu. Nah di depan masjid itu. Candi Roto ya Pak? Ya Candi Roto itu. Ponakan yang nangani itu. RBA semua itu ya. RBA ya. Oke pemirsa, kalau kebetulan lewat di outlet RBA, silahkan mampir beli roti bakarnya, buktikan roti bakar Agung itu seperti apa gitu. Yang jelas maknyus ya Pak ya. Maknyus karena kebetulan saya milih roti yang mereknya kalau grade-nya grade A. Grade A. Ya. Di sini rotinya lebih mahal. Kulaan itu lebih mahal Pak Andi. Lebih mahal 1.000 di antara roti bakar yang lain. Soalnya saya juga pernah ditawari roti-roti yang lain dengan harga yang lebih murah. Dan rotinya lebih besar, agak
agak gede itu. Tapi kenyataannya kok pembeli itu kok tetap seneng yang ini yang sekarang ini. Jadi bertahan dengan ini ya Pak ya, untuk menjaga kualitas. Saya terus pertahankan yang roti ini, spesial roti bakar Agung dengan roti yang penampilannya kurang meyakinkan. Kalau menurut saya itu terus terang aja kurang meyakinkan, agak kecil terus nggak roto bagus tuh. Tapi soal rasa insya Allah bisa dicoba sendiri. Kalau pemirsa, kalau konsumen kan mereka senang dengan rasanya ya Pak ya. Kalau penampilan mungkin nomor 2 gitu ya. Nomor 2 mungkin seperti itu ya. Tapi kalau udah dibelah, walaupun penampilannya beda dengan roti bakar yang lain, kalau udah dibelah kan sama aja, toppingnya itu juga menarik kan Pak. Menarik, jadi ya kesimpulannya tampilan sama saja gitu, cuman rasa berbeda gitu. Untuk rotinya ya, tapi ini maaf tidak mengurangi rasa hormat saya dengan roti bakar yang lain, tapi sebetulnya untuk menjadi lebih enak juga bisa. Misalnya kan roti itu ada isinya, isiannya kan. Misalnya saya pakai roti yang mahal, tapi isiannya biasa. Ternyata yang pakai roti bakar yang murah, tapi isiannya lebih bagus, mungkin lebih banyak, cara gorengnya juga lebih bagus ya. Mereka lebih bagus juga bisa. Jadi tergantung kitanya mau seperti apa. Cara memasaknya juga menurut saya. Jadi ini hanya sekedar pembatas istilahnya. Oh ini roti harga segini untuk rotinya aja. Tapi kalau sudah dimasak ya mungkin roti yang agak murah pun ibaratnya bisa menjadi enak karena mereka cara masaknya enak, pintar. Kalau untuk harga jualnya sendiri Pak, tadi kan harga kulaannya ya Pak ya, mungkin Pak Agung lebih mahal 1.000 dibanding roti yang lain. Itu mungkin ya manajemen di intern perusahaan Pak Agung gitu. Tapi untuk harga jualnya sendiri masih standar kan, sama dengan mungkin outlet yang lain gitu ya Pak ya. Sama ya. Kalau rata-rata standar, standar sama. Kalau untuk yang macam selai-selai ini umumnya kayaknya sekarang 13 ya. 13. Tapi punya saya itu yang di Indomaret itu untuk yang selai malah di 12 lebih murah malah ya, dari outlet ini yang paling murah Indomaret kacek 1.000. Masalahnya awalnya itu gimana ya, untuk Indomaret itu lingkungan itu banyak saudara, banyak teman. Nah itu jadi kayak gimana ya, kayak ada awal-awal itu harus mengunggah kok kadang sing tuku konco gitu kan, kadang-kadang masih ada tali saudara, kadang kenal yang sudah mulai, jadi bingung mau menaikkan itu. Akhirnya saya tahan di harga yang masih lama itu. Untuk selai 12 itu masih 12 itu masih sangat murah ya Pak ya. Kalau untuk meses kayak coklat kayak gitu. Waduh saya lupa itu. Kayaknya meses untuk itu 2 macam, ada yang 13, ada yang 14 itu. Sebentar Pak, ada yang boleh ya Pak. Kita cut dulu. Monggo di kopi ya nih, kopi mentah ini kopi mana? Betul, ini ya kopi warungan. Warungan. Saya pikir ngambil dari mentah bagus kopinya, tapi kebetulan ini ngajar di warungan. Kopi pemirsa. Ya ini memang banyak gangguan, kita ngobrol-ngobrol tapi tidak gangguan maksudnya terpotong karena memang tadi mati lampu, terus Pak Agung ada yang nyari tadi, ya kita ya memang kayak gini ngobrol-ngobrol santai lah. Yang penting kita bisa menyampaikan ke pemirsa bagaimana obrolan kita ini nanti menginspirasi buat teman-teman semua. Kita lanjutkan Pak Agung ya. Monggo Bandi. Tadi kita bahas tentang harga, kemudian sekarang varian Pak, varian roti bakar itu ada apa aja Pak di RPA itu Pak? Kalau di tempat saya itu variannya ya sebetulnya hampir sama ya varian untuk
ada selai nanas, strawberry, blueberry itu kayak wajib ya, itu hampir setiap roti bakar seperti itu, selai nanas, blueberry, strawberry. Di sini di tempat saya juga ada melon, vanilla, lengkap ya Pak ya. durian ada, coklat ada, 3 itu coklat medium, coklat super dan coklat golden cocoa. Nah, terus ada juga coklat pisang, kacang juga ada yang suka coklat kacang ya. Dan juga ada apa ya, semacam tiramisu. Green tea juga ada, Nutella. Nah, kalau Nutella banyak yang nggak pakai, di tempat saya ada itu Nutella. Nutella asli ya, Nutella ya, mahal. Yang mahal itu ya Pak. Itu mahal banget, jadi kebanyakan pada nggak pakai. Tempat saya adalah, dan itu laku ya Pak ya? Di tempat saya alhamdulillah laku. Tapi kebanyakan pada nggak berani. Itu tempat saya itu laku, saya sendiri nggak tahu ada untungnya nggak juga. Tapi saya sudah senang banyak peminat, ada peminatnya gitu. Yang penting tersedia gitulah. Iya, nggak nyeli. Kalau ada orang mau beli yang varian ini, kok ada di roti bakar Agung, itu nggak nyeli. Tapi itu pun saya hanya pakai di yang di keranggan saja, yang lain nggak ada, soalnya jarang yang nanya sebetulnya. Tapi untuk di Indomaret keranggannya alhamdulillah kok banyak yang senang. Kadang orang jauh kan, sering lagi lewat ya, seperti itu. Karena memang Indomaretnya itu memang strategis ya Pak ya, perlintasan jalan provinsi atau jalan nasional itu malahan. Betul, dari arah Magelang menuju Temanggung, Purwokerto. Nah itu ramai sekali lewat situ. Jadi sangat strategis sekali ini Indomaret Keranggan. Jadi mungkin untuk jual roti bakar yang agak premium gitu tetap laku ya Pak ya. Betul. Ini udah adzan isya juga teman-teman. Karena kita syuting ini habis maghrib. Nah ini udah isya. Ya santai aja. Sambil ada masukan suara adzan. Ya. Ini dikat dulu apa langsung lanjut nih Pak? Ya, dikat dulu ya Pak ya, karena sedang adzan. Oke, kita cut dulu pemirsa. Oke, kita lanjutkan lagi pemirsa. Memang banyak terpotong, nggak apa-apa. Kita nanti gabung-gabungkan videonya kan jadi menarik buat pemirsa. Kita lanjutkan Pak Agung. Kiat-kiat sukses jualan roti bakar nih. Kira-kira apa saja Pak ini Pak? Kalau kiat-kiat sukses itu sebetulnya hampir sama ya untuk jualan apa aja. Ya. Cuma kadang kita sering nggak pas juga, kita udah berusaha gini gitu, tapi ternyata hasil lain. Kalau kiat-kiat untuk agar laku sebetulnya sama, pelayanannya yang bagus, ramah itu pasti, bersih ya kan, terus masaknya yang enak juga. Tapi sandungan itu saya rasa hampir sama lah. Hampir sama ya, betul. Sama. Kita udah berusaha semaksimal mungkin dengan pelayanan dan sebagainya, tapi ternyata misalnya ada turun hujan besar dan sebagainya, akhirnya ya hari itu menurun penjualan dan sebagainya. Yang terpenting kalau menurut saya untuk kiat-kiat agar tetap eksis ya, kalau yang saya alami ini, kita ini bersabar aja, menampilkan sesuatu yang bagus, terus yaitu pelayanan bagus, bagaimana biar enak, tapi selebihnya berpasrah diri, kita bersabar. Ketika ibaratnya itu lakunya kurang banyak ya kita tetap bersyukur, lakunya banyak ya alhamdulillah, bersyukur. Soalnya kalau enggak seperti itu, kadang down itu banyak yang pernah ikut saya itu banyak Pak Andi, ikut jadi karyawan atau bermitra. Ya, jadi karyawan saya, terus kemudian ingin mendirikan sendiri ya. Dan itu malah saya ajari juga, silakan
saya ajari. Bukan saya ajari betulnya. Saya misalnya mau kolaknya di mana itu tak werwi orang saya bilangnya, tak werwi kolaknya di sana, terus nanti sistemnya gimana itu saya kasih tahu, bahkan perlu tak antar itu biasanya gitu. Cuma ketika mandiri justru malah banyak yang nggak kuat, itu berarti kan berarti mentalnya belum sampai untuk dia menjadi wirausaha mandiri ya Pak? Iya, saya rasa seperti itu. Masalahnya udah ada berapa ya? 4 kalau nggak 5 itu semua nggak jadi. Padahal dia sendiri waktu sama saya kan dia sendiri yang bikin. Biar enak gimana? Berarti kalau misalnya biar lebih enak dari RBA, itu kan gampang. Soalnya dia sendiri kan yang waktu di RBA misalnya Mas Wawan kerja sama saya, dia yang bikin, dia yang mengelolakan, dia tahu biar enak gimana. Biar bisa melebihi RBA, kalau tadinya susu 1 kaleng buat 10 roti, berarti sama saya biar lebih enak susu sekaleng buat 8 roti kan, itu aturannya lebih enak. Tapi ternyata nggak ada yang jadi. Sampai detik ini ada ponakan itu dia tetap bertahan karena sambil jualan apa itu, bukan roti bakar sama apalah itu. Jadi roti bakarnya tetap bertahan tapi nggak terlalu diutamakan. Padahal nggak jadi. Sampai ada yang gerobak pun saya pinjami Bandi, itu lengkap, gerobak udah lampu lengkap, dia tinggal pakai. Silakan dipakai, kolak tak warai, untung berarti diambil kamu semua, kamu mandiri, silakan monggo. Enggak jadi, kembali ke saya itu ada 2, entah kembali 3, malah kembali ke saya lagi untuk kerja lagi ya, kerja lagi sama saya, malah senang dia itu toh. Ya namanya mandiri itu gampang-gampang susah ya, itu kalau enggak kuat mental, pas laku dikit langsung down, langsung tutup aja. Padahal itu hanya rintangan-rintangan kecil di awal ya Pak ya, sebagai seorang wirausaha. Makanya kalau saya, kalau masalah kiat-kiat itu sebetulnya ya itu bersabar. Tidak ada rahasia ya Pak ya. Tidak ada rahasia, bersabar aja. Bersabar, kuat menghadapi aja, karena namanya dagang kadang habis kurang-kurang, kadang malah kurang-kurangnya. Udah biasa. Jadi mungkin untuk menjadi seorang wirausahawan itu tidak hanya memahami secara teknis ya, betul, tapi harus dikuatkan mentalnya. Harus seperti itu Nang. Soalnya kalau hanya teknis hampir sama kan, pelayanannya yang bagus, dimasaknya yang bagus karena ini makanan kan, bumbunya yang standar bagus. Tapi kalau pas nggak laku, udah bagus semua nggak laku, terus kita mutung kan habis. Dan ya itu tadi, sebetulnya saya kalau dikatakan pedagang sukses kayak tadi itu sebetulnya relatif ya Pak. Relatif. Kalau saya mengatakan, kalau dari segi hasil saya untuk sampai detik ini tuh saya anggap sekedar biasa, masih biasa-biasa, enggak kayak yang itu sukses, tapi saya tetap menjaga rasa syukur itu aja. Masih terus eksis itu dah, alhamdulillah. Syukur-syukur nanti bisa melejit lagi ya, alhamdulillah. Jadi kalau kita mensyukuri mungkin akan ditambah nikmatnya ya Pak. Yang penting kan nikmatnya itu kebahagiaan ya Pak ya. Banyak uang kalau nggak nikmat gimana? Gitu. Jadi malah jadi kemerungsung juga. Betul itu. Slow aja ya kita bekerja. Betul. Nggak usah terlalu muluk-muluk melihat orang lain sukses, itu kita pengen buru-buru sukses, padahal secara personal kita belum sampai juga untuk menerima rezeki yang banyak pun belum sampai mungkin kan kayak gitu. Ya Pak, pasrahkan pada yang kuasa. Saya itu ngirim itu pendek, kalau ngirim itu
kan kita lagi kerja ya, namanya ngirimnya harus ke outlet sini, outlet sana, minggir itu kan capek kan. Nah di situ saya ini kiat juga, saya mengatakan saya itu lagi piknik, menghibur diri. Iya. Ini lagi jalan-jalan, lagi pinit. Kalau saya mengatakan ini lagi kerja, misalnya dalam hati itu jadi kemerungsung, agak kayak sedih kalau kena hujan. Nyambut gawe kan nggak gitu. Akhirnya jadi kurang bersyukur. Tapi kalau lagi pinit itu senang itu. Nah itu aja. Kalau saya gitu. Kalau lagi keluar ngirim, wah ini lagi kesempatan dulan ya. Saya menghibur diri seperti itu biar nyaman kerjanya itu Pak Endi. Ya. Oke pemirsa, perlu saya informasikan bahwa Pak Agung ini juga punya channel YouTube. Dia juga YouTuber. Sekalian Pak dipromosikan di sini, kita collab lah ini nanti. Ya. Siapa tahu sama-sama berkembang di YouTube juga, yaitu hiburan kita. Kita kan pedagang, saya juga pedagang, Pak Agung juga pedagang. Mau dikatakan pengusaha ya kita nyebut pedagang pengusaha aja kecil lah gitu. Usaha kecil-kecilan kita bergerak lah itu untuk kemajuan kita, untuk pejuang keluarga, dan juga tentunya orang lain pun harapannya terinspirasi dari kita bergerak seperti ini ya Pak. Pak Agung juga punya channel ini pemirsa. Channelnya apa ini? Silakan untuk pemirsa Wanita Dagang, kalau ingin hiburan melihat dusun-dusun yang indah sama masjidnya, silakan untuk buka channel Sahabat Toa. Sahabat Toa, pemirsa. Ya. Betul. Dijamin kalau melihat video-video yang ada di Sahabat Toa ini jadi adem. Karena yang ditampilkan adalah pemandangan di desa-desa dan masjidnya juga. Nah itu. Jadi bikin ayam tentrem. Nah itu. Jadi pemirsa kalau yang pernah hidup di kota metropolitan, lihat channelnya Sahabat Toa. Betul. Itu. Silakan dibuka, dibagikan. Ya, itu hiburannya juga ya Pak ya, di sela-sela jualan roti bakar. Misalnya pas ngantor capek, terus agak kemerungsung, ke desa ini aja saya upload, bisa itu lihat masjidnya, suasananya. Jadi hiburan juga sambil ya bikin YouTube, berharap juga tapi menghibur diri juga. Iya betul. Ya, kita kan sekarang kan di zaman digital ini, era digital ini kan bisa berbuat banyak gitu. Jadi tidak hanya kita jualan barang secara fisik atau jasa, kita juga bisa menjadi konten kreator gitu. Dan kalau misalkan kita bisa lakukan walaupun sedikit, walaupun monetisasi juga namanya hasilnya nggak seberapa, tapi kita bisa memberikan value kepada para pemirsa gitu, seperti channel Wanita Dagang ini juga. Sahabat Toa juga seperti itu. Jadi ada kepuasan ya Bandi. Iya betul, ada kepuasan karena kita menyampaikan sesuatu yang pemirsa tidak bisa sampai, misalnya kayak Sahabat Toa, pemirsa belum pernah ke desa ini, ke dusun ini, dengan Sahabat Toa bisa melihat sambil tiduran. Sama Wanita Dagang juga, belum pernah ke warung ini, ke toko ini, lewat Wanita Dagang bisa melihat aneka makanan, tempat yang wisata yang bagus lewat Wanita Dagang. Pokoknya kita multifungsi lah, seorang pedagang dan juga konten kreator. Tumpang sari. Pokoknya rame-rame gitu ya. Oke pemirsa, mungkin itu saja, kita udah cukup lama bincang-bincang ini. Suatu saat mungkin akan berlanjut karena memang kita sering ketemu gitu. Jadi kita sering ketemu, betul sama-sama pedagang, sama-sama suka untuk berkreasi dalam membuat konten. Ya nanti akan ada part berikutnya, barangkali pemirsa mau
ada yang ditanyakan silahkan di kolom komentar, di komen ya, terutama yang kaitannya dengan roti bakar gitu. Usaha roti bakar itu kayak gimana? Beliau nggak pelit ilmu, nggak pelit ilmu. Nah, perlu saya informasikan bahwa Pak Agung ini fokus di penjualan. Fokus di penjualan ya Pak Agung, tidak memproduksi roti ya? Tidak. Roti ngambil dari setoran, setoran dari pabrikan ya. Itu jadi memang fokus pemirsa, fokus untuk menjadi garda terdepan dari penjualan roti bakar. Garda terdepan itu berarti langsung konsumen kan, langsung konsumen siap roti bakar itu siap santap, siap santap. Itu. Oke pemirsa, itu saja yang bisa kita sajikan pada video kali ini. Saya doakan teman-teman sukses selalu dan tentunya sehat selalu. Salam buat keluarga. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama Pak Di. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi di part berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.